Shalom semua, baiklah saat ini kita kembali lagi kepada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Judul materi kita hari ini ialah mewujudkan peran sebagai pembawa kabar baik dan damai sejahtera. Yang pertama, pengertian damai sejahtera. Kata damai sering kita dengar. Kata damai atau shalom digunakan sebagai sapaan atau salam orang Kristen. Shalom memiliki arti sangat luas, suatu keadaan yang dibangun atas dasar nilai-nilai sentral manusia Kristiani. Kebenaran, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kasih. Yang kedua adalah sumber damai sejahtera. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia telah kehilangan damai sejahtera. Hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam, bahkan dengan diri sendiri pun menjadi rusak. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 19, Paulus mengatakan bahwa Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Pendamaian itu terjadi oleh karya dan kematian Kristus ketika kita manusia masih berdosa dalam Roma pasal 5 ayat 10. Kedatangan Kristus ke dunia karena misi pendamaian. Yang ketiga, hidup damai dengan semua orang. Dimanapun kita berada, maka kita harus membawa damai sejahtera. Kebenaran harus dinyatakan, keadilan harus ditegakkan, kebebasan dijunjung, kesetaraan diperjuangkan, dan kasih harus dipraktikkan. Manusia hidup di lingkungan yang luas. Contohnya, kita hidup di lingkungan keluarga sebagai anak, kita hidup di lingkungan sekolah sebagai pelajar, dan sebagai anggota jemaat dalam gereja. Tuhan Yesus mengajarkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah dalam Matius pasal 5 ayat 9. Maka, anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai dimanapun dia berada. Kamu adalah garam dan terang dunia. Orang Kristen diminta untuk dapat mengontrol penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan ikut bertanggung jawab dalam menciptakan hidup yang lebih sejahtera di tengah masyarakat. Iman Kristen menegaskan bahwa semua kekuasaan besar dan hanya milik Allah. Kekuasaan adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat. Orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Dan disitulah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.